Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillahilladzi hassa alaina siyama Ramadan wa qiyamahu wa ja'alaha mutahhiratan lidz-dzunubi wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Dimuliakan karena 4 perkara. Pertama, karena adanya puasa Ramadan. Yang kedua, karena diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, karena dilipat gandakannya setiap amalan. Dan yang terakhir, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa Ramadan yang sebelumnya kita rindukan kedatangannya. Bahkan para ulama salaf 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan hari ini kita telah sampai di bulan Ramadan. Bahkan hari di bulan Ramadan telah lewat. Tanpa terasa kita sudah 1 pekan bulan Ramadan. Artinya Ramadan akan semakin cepat meninggalkan kita, di mana kita akan masuk pada pertengahan Ramadan, dan akhirnya kita akan masuk di akhir daripada bulan Ramadan. Apa yang sudah kita kerjakan selama sepekan bulan Ramadan ini? Di antara kaum muslimin, ada di antara mereka yang masih juga belum terketuk untuk melaksanakan puasa Ramadan. Padahal ini adalah bulan puasa, tapi banyak kaum muslimin yang tidak puasa di bulan puasa. Ataupun orang-orang yang berpuasa, masih banyak di antara mereka yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja dan tidak ingin mendapatkan pahalanya. Padahal Nabi SAW bersabda, man sama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan iman, maknanya yakin akan perintahnya, wahtisaban, dan dia mengharap pahala dalam puasanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka berpuasa bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja dengan menahan laparnya, dahaganya dan syahwatnya, tapi lebih daripada itu, seluruh anggota badannya juga ikut puasa, bahkan kepada hatinya juga berpuasa. Karena orang yang hanya menggugurkan kewajiban saja, sekedar menahan lapar dan dahaga dan syahwatnya, maka Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal 'atsy. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa,
mereka tidak diganjar sedikit pun, melainkan hanya sekedar menahan lapar dan dahaganya saja. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah berlalu 1 pekan. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka justru meninggalkan qiyamul lail. Padahal Ramadan adalah syahrul qiyam. Bagaimana mungkin kemudian orang meninggalkan salat tarawih di bulan yang memang disyariatkan untuk melaksanakan tarawih? Ataupun orang-orang yang melaksanakan tarawih, di antara mereka ada yang tidak khusyuk, terkesan cepat salatnya, cepat bacaannya, kilat gerakannya, sehingga mereka tidak mendapatkan apapun dalam salatnya illa ta'abi, kecuali hanya perasaan lelah dalam salatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah berlalu 1 pekan. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang mereka sudah tidak peduli dengan Al-Quran. Padahal Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak membaca Quran di bulan Quran? Maka orang yang tidak pernah menyentuh Al-Quran di bulan Al-Quran, maka di luar bulan Quran, maka dia tidak akan peduli lagi dengan Al-Quranul Karim. Ataupun orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka tidak serius untuk menghatamkannya, terkesan tergesa-gesa. Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, selama bulan Ramadan dia menghatamkan 60 kali hataman, di mana 1 hari siangnya dihatamkan sekali dan malamnya dihatamkan sekali. Begitulah para ulama salaf, mereka mementingkan membaca Al-Quran dan menghatamkannya, karena tahu bahwa Ramadan adalah bulan Quran, sehingga kita harus memuliakan Al-Quranul Karim. Ramadan telah lewat 1 pekan. Banyak di antara kaum muslimin yang masih bakhil, tidak mau mengeluarkan sedekahnya, padahal Ramadan adalah bulan bersedekah. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Bahkan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, di luar Ramadan orang yang paling dermawan. Ketika masuk di bulan Ramadan maka lebih lagi kedermawanannya, terutama kalau dia berjumpa dengan Jibril, maka itulah puncak kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ramadan sudah berlalu 1 pekan di antara kita. Tapi banyak di antara kita yang mereka melalaikan doa di bulan Ramadan, terutama doa menjelang berbuka. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabah"? Ada 3 manusia yang akan diijabah doanya. Salah satunya da'watus shaim inda fitri. Doa orang yang berpuasa saat dia berbuka, karena disitulah letak kebahagiaan orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih." Seorang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka, karena di situ doa-doanya akan diijabah, dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Rabbnya, karena puasa akan datang menghadap Rabbnya dan akan menjadi syafaat baginya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ramadan sudah berlalu 1 pekan. Boleh jadi ada di antara kita yang karena keikhlasan puasanya, ketulusan qiyamul lailnya, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadan wa fi riwayatin man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa atau salat tarawih, yakin akan perintahnya, yakin akan pahalanya,
maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Boleh jadi di antara kita, walaupun hanya baru sepekan Ramadan lewat, dosa-dosa kita sudah dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan sudah lewat 1 pekan. Boleh jadi ada di antara kita yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailati min Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam di bulan Ramadan akan memerdekakan hamba-hambanya, dan itu dilakukan setiap malam bagi hamba-hambanya. Boleh jadi di antara kita ada yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Atau boleh jadi mungkin Ramadan sudah lewat 1 pekan, ada sebagian kita yang membawa pahala yang sangat besar karena ketulusan pahalanya, ketulusan puasanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW mengatakan, as-sawmu li wa ana azzi bihi, puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Boleh jadi sepekan Ramadan lewat, rahmat Allah sudah sampai kepada kita. Maka berbahagialah orang-orang yang memuliakan Ramadan, dan celakalah orang-orang yang menghinakan Ramadan. Faman haruma khairuha faqad khurim, siapapun yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ramadan sudah lewat 1 pekan. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, muhasabahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi sepekan lewat kepada kita belum bersungguh-sungguh dalam berpuasa, belum benar-benar solat malam, belum sungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran, belum benar-benar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Ramadan lewat begitu saja layaknya hari-hari di luar Ramadan. Maka Ramadan yang tersisa ini, jadikan kita muhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala pernah berdialog dengan seorang kakek yang berusia 60 tahun. Kata Fudail, kam umruka ya fulan, berapa usiamu wahai fulan? Maka orang ini mengatakan, situna sanatan, usiaku 60 tahun wahai imam. Maka Fudail Iyad mengatakan, kalau begitu perjalananmu sudah jauh dan engkau telah dekat menghadap Rabbmu. Maka orang ini mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bukankah kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah wahai imam? Maka Imam Fudail mengatakan, tahukah engkau apa makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Maka orang tua ini mengatakan, tidak ya imam, idzan fassir lana, kalau begitu tafsirkan apa makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, inna lillah ay inna lillahi abdun, maksudnya kita datang dari Allah, kita datang sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah, artinya wa inna ilaihi waqifun baina yadayhi fasayus'al an kulli ma fa'al. Dan maksudnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita akan diberdirikan di hadapan Allah dan akan ditanya segala sesuatu terhadap apa yang sudah dia lakukan. Maka sang kakek mengatakan, ya imam, kalau begitu amalan apa yang bisa memudahkan hisabku di hadapan Allah? Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, ahsin fima baki yughfar laka fima madha wa fima baki, perbaiki sisa hidupmu yang ada, itu akan membuat dosa-dosamu yang telah dan yang sedang kau lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka siapapun yang lalai, belum mampu melaksanakan puasa dengan benar, belum mampu melaksanakan qiyamul lail dengan benar, boleh jadi mungkin lalai dalam membaca Al-Quran, boleh jadi lalai dalam berdoa, atau mungkin belum bisa menyedekahkan semaksimal dari harta-hartanya, maka Ramadan masih ada 3 pekan lagi ke depan. Maka ambillah nasihat Fudail ibn Iyad, ahsin fima baki, perbaiki yang sisa ini, perbaiki dengan yang sisa ini, karena yang lampau tidak mungkin kembali, dan yang akan datang mustahil kita dapati. Karena kita tidak tahu apakah usia kita sampai kemudian akhir Ramadan, ataukah justru esok hari atau lusa boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malakul mautnya dan mencabut nyawa kita. Terkadang ada orang yang berangan-angan, tidak masalah, Ramadan tahun ini mungkin saya gagal, tapi tahun depan akan ada Ramadan lagi. Dia salah, bahwa siapa yang bisa menjamin dia sampai ke Ramadan tahun depan? Bukankah saudara-saudara kita yang Ramadan tahun kemarin boleh jadi puasa dengan kita, sahur dengan kita, buka dengan kita, ngobrol dengan kita? Rupanya mereka sudah lewat dan tidak berjumpa dengan kita di Ramadan tahun ini. Atau boleh jadi mungkin di antara kita, boleh jadi Ramadan yang sedang kita lewati adalah Ramadan yang terakhir bagi dia. Siapa yang tahu umur kita? Karena Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan setiap umur manusia. Kenapa Allah rahasiakan? Agar kita persiapan. Dan Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan yang tersisa, muhasabahlah, introspeksi diri, ingat kematian, dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hati kita senantiasa diistiqomahkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.